Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Raya Channel yang beriman? Mudah-mudahan sahabat selalu diberikan kesehatan dan masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita, yaitu kisah Abu Nawas yang melegenda. Sebelum itu, mari kita support channel ini dengan cara like dan subscribe, klik tombol lonceng biar sahabat nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Selamat menikmati. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas duduk di depan rumah sambil menghirup secangkir teh hangat. Sesekali ia bersenandung sholawat mengiringi hati yang tengah bahagia. Tapi tiba-tiba ia dikagetkan sekelebat bayangan hitam melintas tepat di depannya. Bayangan hitam tersebut terlihat menuju samping rumahnya. Karena penasaran, Abu Nawas pergi ke samping rumah, tepat di mana bayangan tersebut baru saja menghilang. "Hai, siapa di situ? Siapakah gerangan?" ucap Abu Nawas memastikan ada seseorang di sana. Ketika Abu Nawas mendekat, ia pun langsung terkejut. Ternyata itu adalah seorang laki-laki bersama anak kecil yang badannya penuh luka dan lebam. "Ada apa ini? Kenapa badan kalian penuh luka? Dari mana asal kalian?" tanya Abu Nawas. Lelaki itu terlihat ketakutan, sedangkan anak kecil di sampingnya terus menangis. Melihat hal itu, Abu Nawas pun merasa iba. Ia lalu mengajak kedua orang ini duduk di depan rumahnya. Tak lupa Abu Nawas juga memberinya makan dan minum. Setelah ketakutan mereka agak reda, barulah si lelaki menceritakan semua kejadian yang menimpanya. "Saya mendatangi peternakan domba milik saudagar kaya. Lalu saya mengambil sedikit susu domba untuk anak saya yang seharian belum makan. Saya akui saya bersalah karena telah mengambil tanpa izin. Kemudian saya mendatangi saudagar tersebut agar mau mengikhlaskannya. Tapi dia malah marah dan menghukum kami berdua. Saudagar tersebut memerintahkan para penjaga untuk memukuli saya dan anak saya. Kami berdua dihajar tanpa ampun. Ketika mereka lengah, kami berdua langsung melarikan diri dan bersembunyi di samping rumah tuan," kata lelaki itu menjelaskan. Berlinanglah air mata Abu Nawas mendengar cerita tersebut. "Kurang ajar saudagar domba itu," pikir Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mengobati luka-luka mereka, membekali mereka beberapa makanan dan alat yang dibutuhkan untuk perjalanan pulang. Mereka pun sangat senang dan sangat berterima kasih kepada Abu Nawas. Setelah kedua orang itu pergi, Abu Nawas merasa lega. Ia kembali duduk di depan rumahnya sambil memikirkan kejadian yang barusan ia alami. Tanpa Abu Nawas sadari, ternyata sedari tadi ada yang memata-matainya. Dia adalah menteri sang raja yang menaruh dendam kepada Abu Nawas. Di saat yang sama, saudagar domba dan para penjaganya lewat di depan sang menteri. Si saudagar lalu menanyakan kepada sang menteri perihal seorang laki-laki dengan anaknya. "Apakah Tuan Menteri melihatnya?" tanya si saudagar. Mendengar itu, sang menteri langsung tersenyum sinis. "Ini kesempatan yang tepat untuk membuat celaka Abu Nawas," pikir sang menteri. Ia pun lalu memberitahu kepada saudagar domba bahwa orang yang dicarinya berada di rumah Abu Nawas. Dengan cepat dan sigap, saudagar domba beserta penjaganya pergi menuju rumah Abu Nawas. Dari kejauhan, dari tempat duduk Abu Nawas melihat saudagar domba dan para penjaganya berjalan ke arahnya. Sebelum mereka melihat Abu Nawas cepat-cepat masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, saudagar dan para penjaga langsung membuka pintu rumah dan masuk tanpa permisi. "Hai Abu Nawas, apa kamu lihat seorang lelaki dan anaknya?" tanya saudagar domba. "Tidak, selama aku di sini, aku tidak melihat siapapun," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, saudagar domba hanya terdiam. Ia tak berani membantah.
karena ia tahu bahwa Abu Nawas adalah orang kesayangan Baginda Raja. Kalau sampai ia mencelakai Abu Nawas, bisa-bisa ia beserta penjaganya dihukum mati oleh Baginda Raja. Mereka kemudian memilih untuk kembali mendatangi sang menteri. "Tuan Menteri, Abu Nawas tidak mengakuinya. Aku tahu dia telah berbohong," kata saudagar domba kepada sang menteri. "Harusnya kamu pukul saja dia, pasti dia akan mengaku," balas sang menteri. "Aku tidak berani, Tuan Menteri. Dia itu orang kesayangan raja. Kalau sampai dia kenapa-napa, aku bisa dihukum mati oleh Baginda Raja," ujar saudagar domba. "Ya sudah, begini saja. Kau adukan hal ini kepada Baginda Raja. Baginda Raja paling tidak suka dengan pembohong. Siapapun orangnya, kalau ketahuan berbohong, pasti akan dihukum," kata sang menteri menyarankan. Singkat cerita, saudagar domba menghadap Baginda Raja untuk mengadukan masalahnya. "Abu Nawas telah berbohong, Paduka, atas kesalahan yang dibuatnya," kata saudagar domba. "Memangnya apa yang telah dilakukan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Dia menyembunyikan seorang pencuri, Paduka. Pencuri itu telah mengambil susu dombaku. Saat aku mendatangi rumahnya, aku minta untuk menunjukkan keberadaan si pencuri. Tapi kata Abu Nawas, dia tidak melihat siapapun. Padahal jelas-jelas dia menolong si pencuri," jawab saudagar domba. Setelah mendengar pengaduan tersebut, maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, apa benar kamu telah menyembunyikan seorang pencuri?" tanya Baginda Raja. "Kenapa sih kamu malah melindungi perbuatan jahat?" kata Baginda Raja melanjutkan. Abu Nawas tidak terima dengan hal ini. Ia pun menyangkal tuduhan tersebut. "Ampun Paduka yang mulia, Paduka jangan mudah percaya. Siapa sih yang melaporkan hal ini? Dan mana saksinya kalau saya berbuat demikian?" tanya Abu Nawas. Dengan cepat dan sigap, saudagar domba dan menteri berdiri di hadapan raja. "Aku orangnya yang telah melaporkanmu, Abu Nawas," ucap saudagar domba. "Dan menteri ini adalah saksinya. Ia melihat langsung kejadian itu," kata juragan domba melanjutkan. Suasana pun semakin menegang. Sang raja meminta saudagar domba untuk menceritakan kembali kejadian tempo hari. "Waktu itu saya mengejar kedua pencuri. Lalu saya mendatangi rumah Abu Nawas. Saya tanya kepadanya apakah dia melihat pencurinya atau tidak. Tapi Abu Nawas menjawabnya tidak melihat. Padahal Tuan Menteri jelas-jelas tahu kalau pencuri itu bersembunyi di rumah Abu Nawas," ucap juragan domba. Baginda Raja pun angkat bicara. "Bagaimana Abu Nawas? Apa pembelaanmu?" "Begini Paduka yang mulia, memang ada seorang lelaki dan anaknya datang ke rumah saya. Tapi mereka berdua berada di luar rumah. Sedangkan saudagar ini bertanya saat saya berada di dalam rumah. Ya saya jawab saja, selama aku di sini, aku tidak melihat siapapun. Apakah saya berbohong? Tentu saja tidak, Paduka. Saya malah menjawab dengan sejujur-jujurnya. Di dalam rumah saya tidak melihat siapapun," ucap Abu Nawas. Baginda Raja pun membenarkan apa yang diucapkan Abu Nawas atas pembelaannya. Sementara sang menteri dan saudagar domba tak bisa menyangkal dengan kecerdikan Abu Nawas. "Baiklah, terlepas dari ini semua, saya ingin bertanya padamu Abu Nawas, apa sih yang membuatmu menolong kedua pencuri itu? Padahal kan kamu tahu kalau mencuri itu perbuatan yang melanggar hukum agama dan hukum negara. Tapi kenapa kamu malah menolong mereka? Ini bisa dijadikan bukti untuk menghukum kamu Abu Nawas," ancam Baginda Raja. Abu Nawas lalu menceritakan kronologi kenapa dirinya berbuat demikian. "Dia itu hanya mengambil sedikit susu Paduka untuk memberi makan anaknya yang kelaparan. Harusnya Paduka bertanggung jawab atas kondisi mereka. Mereka adalah rakyat Paduka yang kelaparan.
Tapi si saudagar ini malah memukulinya sampai luka parah hingga tubuhnya penuh luka dan lebam. Tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu Baginda Raja sontak terkejut. Wajahnya berubah merah menahan emosi. Dengan penuh amarah, Baginda Raja berkata kepada saudagar domba, "Hai kamu, cari lelaki itu dan anaknya. Kamu minta maaf padanya dan berikan dia separuh dari kekayaanmu. Kalau kamu menolak perintahku, kamu akan saya hukum seberat-beratnya." Seketika saudagar domba itu langsung ketakutan. Tubuhnya gemetaran dan wajahnya pucat pasi. Akhirnya berkat Abu Nawas, si lelaki miskin dan anaknya kini hidup berkecukupan. Sedangkan sang menteri yang benci dengan Abu Nawas tidak berhasil membuat Abu Nawas dihukum. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Ia mempunyai tukang sihir yang dijadikannya sebagai penasehat istana. Seiring berjalannya waktu, si tukang sihir ini merasa dirinya sudah tua. Ia pun meminta kepada sang raja seorang pemuda yang pintar dan cerdas untuk diajari ilmu sihir agar kelak bisa menggantikan dirinya. Setelah sang raja mengadakan sayembara, terpilihlah pemuda yang paling cerdas di negerinya. Sang raja kemudian mengirim pemuda tersebut kepada si tukang sihir. Setiap hari si pemuda giat mempelajari ilmu sihir yang diajarkan. Ia berangkat dari rumah saat pagi dan pulangnya setelah larut malam. Suatu ketika saat ia dalam perjalanan menuju rumah guru sihirnya, ia mendengar lantunan kitab Taurat yang sangat merdu dan indah. Karena penasaran, ia mencari asal-usul suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari sebuah kuil kecil milik seorang rahib. Si pemuda lantas menemui rahib yang sedang berada di dalam kuilnya. "Apa yang kau ucapkan itu? Kalimatnya sungguh merdu dan indah," tanya si pemuda. "Kalimat yang kau dengar adalah isi kitab Taurat ajaran Nabi Musa," jawab sang rahib. Si pemuda pun merasa tertarik dan berkeinginan untuk mempelajarinya. Tentu saja sang rahib menyambutnya dengan senang hati. Si pemuda memperoleh banyak nasihat dan ajaran Nabi Musa, di mana kala itu orang-orang sudah melupakannya. Maka sejak saat itu, setiap ia akan ke tempat guru sihirnya, si pemuda singgah terlebih dahulu ke tempat sang rahib. Begitu juga saat ia pulang, ia terlebih dahulu singgah di kuil sang rahib untuk mempelajari ajaran Nabi Musa. Akibatnya si pemuda selalu terlambat tiba di tempat guru sihirnya. Ia pun harus menerima hukuman berupa pukulan setiap hari. Kemudian si pemuda mengadukan hal itu kepada sang rahib. Sang rahib lalu menyarankan, "Bilang saja kepada guru sihirmu, engkau terlambat datang karena harus menyelesaikan pekerjaan rumah. Dan kalau kamu takut dimarahi keluargamu karena pulang terlambat, katakan kepada mereka, ada pekerjaan dari guru sihirmu." Saran dari sang rahib akhirnya membuat si pemuda tak pernah lagi dihukum. Ia kini bisa mempelajari dua ilmu sekaligus, ilmu sihir dari guru sihirnya dan ilmu ajaran Nabi Musa dari sang rahib. Suatu hari saat ia berangkat menuju kuil sang rahib, di tengah jalan ia melihat orang-orang pada lari ketakutan. Ternyata ada sosok binatang buas dan besar yang tak segan-segan menyerang siapa saja. Hal itu membuat orang-orang menjadi panik dan berlarian. Namun beda dengan si pemuda, ia malah mendekati hewan tersebut. Dalam hati ia berkata, "Sekarang saatnya aku mencoba, siapakah yang ajarannya paling benar, rahib atau tukang sihir?" Lalu ia mengambil sebuah batu dan berkata, "Bila yang benar adalah ajaran rahib dan bukan ahli sihir, maka bunuhlah binatang itu agar orang-orang tidak terganggu." Ia lempar batunya dan tepat mengenai hewan buas di hadapannya. Seketika itu hewan tersebut langsung mati. Setelah itu si pemuda langsung menemui sang rahib.
Ia menceritakan semua kejadian yang barusan dialaminya. Sang rahib kemudian berkata, "Wahai anakku, hari ini engkau lebih baik daripada aku, dan engkau telah sampai pada perkara yang aku sangka. Sesungguhnya engkau akan diuji, dan bila engkau diuji, janganlah engkau tunjukkan tentang diriku." Bersamaan dengan berjalannya waktu, si pemuda memiliki keistimewaan. Ia mampu menyembuhkan orang buta, mengobati penyakit kulit, dan berbagai penyakit lainnya. Kabar tentang kehebatan si pemuda sampai juga ke telinga seorang pengawal raja yang matanya sedang mengalami kebutaan. Pengawal raja ini lalu datang ke rumah si pemuda dengan membawa banyak hadiah. "Hai pemuda, jika engkau mampu menyembuhkanku, semua hadiah ini akan kuberikan kepadamu," kata pengawal raja. Si pemuda menjawab, "Aku tidak dapat menyembuhkan siapapun. Yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah. Tapi kalau engkau beriman kepada Allah, aku akan berdoa agar Allah menyembuhkanmu." Demi kesembuhan matanya, pengawal raja ini menuruti perkataan si pemuda. Ia beriman kepada Allah. Lalu si pemuda memanjatkan doa untuk kesembuhan pengawal raja tersebut. Dengan izin Allah, matanya yang buta kini sembuh total. Maka pulanglah ia ke istana dan kembali bertugas mendampingi raja seperti biasa. Tentu saja raja kaget melihat pengawalnya sudah tidak buta lagi. "Siapa yang menyembuhkanmu?" tanya sang raja. "Tuhanku, wahai Paduka," jawab si pengawal. "Apakah ada Tuhan selain aku?" tanya raja kembali. "Tuhanku dan Tuhan Paduka adalah Allah," jawab si pengawal. Mendengar itu, sang raja menjadi murka. Ia memerintahkan beberapa prajuritnya untuk menyiksa si pengawal yang beriman itu. Raja ingin tahu siapa orang di balik perubahan akidah pengawalnya itu. Karena tak tahan menerima siksaan, pengawal raja tersebut lalu menyebutkan nama si pemuda. Kemudian dipanggillah si pemuda untuk menghadap. Raja pun berkata kepada si pemuda, "Wahai anak muda, sihirmu telah mampu menyembuhkan orang buta dan orang yang terkena penyakit kulit. Engkau juga mampu melakukan yang tak dapat diperbuat oleh orang lain." Si pemuda membalas, "Sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan siapapun. Yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah semata." Mendengar jawaban itu, raja kembali murka. Si pemuda langsung disiksa dengan siksaan yang sangat sadis. Sang raja menanyakan siapa orang yang telah mempengaruhinya. Karena tak tahan dengan siksaan tersebut, si pemuda akhirnya menyebutkan nama sang rahib. Sang raja lalu memerintahkan beberapa prajuritnya untuk menangkap sang rahib. Setelah sang rahib berhasil dihadirkan di hadapan sang raja, raja berkata kepada sang rahib, "Keluarlah dari agamamu," perintah sang raja. Namun sang rahib menolak. Merasa geram dengan ulah sang rahib, raja langsung menghukum mati sang rahib. Tubuh sang rahib digergaji menjadi dua, dari kepala sampai tubuh bagian bawah. Tak berhenti sampai di situ, raja juga memerintahkan pengawalnya yang telah beriman untuk keluar dari keyakinan barunya. "Keluarlah dari agamamu, atau kau akan bernasib sama seperti sang rahib." Tidak disangka, ternyata si pengawal raja menolak. Ia lebih memilih dihukum mati daripada harus menuhankan rajanya. Si pengawal raja pun mati mengenaskan dengan keadaan tubuhnya terbelah menjadi dua. Dan kini giliran si pemuda dihadapkan kepada sang raja. "Keluarlah kamu dari agamamu," perintah sang raja. Si pemuda ini juga menolak perintah rajanya itu. Bahkan ketika si pemuda diiming-imingi harta dan jabatan, si pemuda tetap menolaknya. Kemudian sang raja menyuruh beberapa prajuritnya membawa pemuda itu ke atas gunung. "Jatuhkan dia dari puncak gunung kalau dia tidak mau keluar dari agamanya," perintah sang raja kepada para prajuritnya. Setelah si pemuda dibawa sampai di puncak gunung, si pemuda berdoa, "Ya Allah,
tolonglah aku dari mereka." Gunung pun tiba-tiba bergoncang yang membuat semua prajurit jatuh ke jurang dan mereka pun semuanya mati kecuali si pemuda. Si pemuda yang selamat ini lalu kembali menghadap sang raja. Sang raja heran melihat pemuda tersebut masih hidup. Maka sang raja kembali memerintahkan beberapa prajurit yang lain untuk membawa si pemuda ke tengah laut. "Lemparkan jika ia tidak mau keluar dari agamanya," perintah sang raja. Ketika si pemuda dibawa sampai di tengah laut, si pemuda kembali berdoa, "Ya Allah, tolonglah aku dari mereka." Tiba-tiba perahu menjadi oleng dan terbalik. Semua prajurit tewas tenggelam kecuali si pemuda. Sekali lagi si pemuda menghadap raja. Raja terkejut bukan main. "Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak mati-mati?" tanya sang raja heran. Dengan tegas si pemuda berkata, "Allah membinasakan semua prajuritmu dan Allah telah menolong saya. Kalau Paduka ingin membunuhku, Paduka harus ikuti saranku," kata si pemuda. "Apa itu?" tanya sang raja penasaran. "Kumpulkan semua rakyat di sebuah lapangan luas dan engkau salib aku di sebatang kayu. Panah aku dengan busur milikku sambil kau ucapkan dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Jika engkau lakukan itu, engkau akan berhasil membunuhku." Sang raja pun melakukan apa yang disarankan si pemuda. Dikumpulkanlah semua rakyatnya di lapangan yang luas. Kemudian raja membidikan panahnya ke arah si pemuda. Dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini, teriak sang raja sambil melesatkan anak panahnya. Si pemuda seketika langsung meninggal dunia. Sang raja pun menjadi puas. Ia menganggap dirinya telah menang, sekaligus memberi pelajaran kepada rakyatnya. Siapa saja yang berani mempunyai Tuhan selain dirinya, maka nasibnya akan tragis seperti si pemuda. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Semua rakyat yang menyaksikan itu justru mengimani Tuhannya si pemuda. "Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini," teriak rakyatnya. Sang raja kembali murka. Ia menyuruh para prajurit membuat parit, lalu mengisi parit itu dengan kobaran api besar yang menyala-nyala. Di hadapan rakyatnya sang raja berkata, "Bila kalian tidak menganggapku sebagai Tuhan, kalian akan saya masukkan ke dalam parit." Ternyata ancaman sang raja tidak membuat rakyatnya gentar. Mereka memilih masuk ke dalam parit dan mati terbakar. Sampai giliran seorang wanita yang sedang menyusui bayinya. Awalnya ia ragu untuk menceburkan diri ke dalam parit yang penuh dengan kobaran api. Namun tiba-tiba bayinya yang masih kecil berkata kepadanya, "Wahai ibu, sabarlah, lakukanlah. Engkau berada dalam kebenaran." Akhirnya semua rakyatnya mati syahid mempertahankan agamanya. Kini tinggallah raja seorang diri bersama beberapa pengawalnya saja. Dia pun menjadi raja yang tanpa ada rakyatnya. Kisah ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi dari Hadad bin Khalid, dari Hamad bin Salamah, dari Thabit, dari Abdurrahman bin Abi Layla, dari Suhaib, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, Abu Nawas punya cara unik untuk menyadarkan hakim nakal. Bukannya dengan melaporkannya langsung kepada sang raja, Abu Nawas malah memberinya hadiah. Akan tetapi justru hadiah itu yang membuat hakim itu tersadar akan perbuatan nakalnya. Saat itu kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rasyid sedang mengalami krisis keadilan. Banyak hakim adil meninggal dunia, sementara hakim pengganti yang ditunjuk ternyata salah. Akibatnya hakim tersebut tak bisa menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan yang hakiki. Tak hanya moralnya yang kurang bagus, tapi mereka juga tak banyak mengetahui hukum-hukum agama. Maka tidak aneh
jika kemudian muncul kebobrokan dan penyimpangan hukum yang dilakukan mereka yang sebenarnya mempunyai tugas menegakkan hukum. Korupsi semakin meluas, sementara penyalahgunaan hukum sepertinya telah menjadi hal yang biasa. Abu Nawas merasa prihatin. Ia lantas berinisiatif menyadarkan para hakim itu dengan caranya sendiri. Pada suatu hari, Abu Nawas mendatangi salah satu hakim untuk mengurus surat perjanjian. Namun hakim di kotanya selalu mengatakan kalau dirinya tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian itu. Keadaan itu terus berlangsung, sehingga Abu Nawas menyimpulkan bahwa si hakim minta disuap. Tapi Abu Nawas tahu jika suap menyuap itu dilarang dalam agama, sehingga ia berencana untuk memberi pelajaran kepada hakim itu. Abu Nawas kemudian menyiapkan sebuah gentong. Gentong tersebut diisi dengan kotoran sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atas gentong tersebut diolesi mentega. Lalu oleh Abu Nawas gentong itu dibawanya ke rumah Pak Hakim. Melihat kedatangan Abu Nawas yang membawa gentong berisi mentega, kesibukan hakim mendadak hilang. Ia segera menyambut Abu Nawas dengan senyuman yang ramah. "Silakan Abu Nawas, ada yang bisa saya bantu?" ucap sang hakim pura-pura tidak tahu. Abu Nawas menjawab, "Begini Pak Hakim, kedatangan saya kemari ingin meminta tanda tangan Pak Hakim untuk mengurusi surat perjanjian saya. Tetapi saya hanya membawa gentong berisi mentega sebagai rasa terima kasihku kepada Pak Hakim. Apakah segini pantas Tuan Hakim?" Sang hakim menjawab sambil mengamati gentong itu. "Ah, engkau jangan terlalu dalam memikirkannya," kata si hakim dengan sedikit tersenyum. Tak lama setelah itu, hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya lalu mencicipinya. "Wah, enak sekali mentega ini," kata sang hakim. "Memang betul Tuan, sesuai dengan ucapan Tuan. Tapi jangan terlalu dalam mencolek menteganya," jawab Abu Nawas. Abu Nawas kemudian segera meninggalkan kantor Tuan Hakim setelah mendapatkan tanda tangannya. Beberapa saat setelah itu, sang hakim pulang dengan hati yang riang gembira karena mendapat satu gentong berisikan mentega. Setibanya di rumah, sang hakim memanggil istri dan anak-anaknya untuk makan bersama. Pada mulanya, mereka sekeluarga sangat menikmati mentega itu. Tetapi begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. "Aduh, apa ini? Baunya kok sangat busuk, seperti kotoran hewan," gerutu sang hakim. Lantas hakim teringat perkataan Abu Nawas, "Jangan terlalu dalam mencoleknya." Setelah berpikir panjang, ia pun baru sadar bahwa semua itu adalah ulah Abu Nawas yang ingin menyadarkannya agar meninggalkan praktek suap menyuap. Tampaknya ia merasa bersalah atas sikapnya selama ini. Hingga keesokan harinya, ia pun mendatangi rumah Abu Nawas dan meminta maaf atas kekhilafannya selama ini. Sampai bertemu lagi di kisah berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan seorang menteri istana mempunyai anak yang suka menabuh rebana. Mungkin hal ini sekilas terlihat wajar, tapi di balik kebiasaannya itu membuat orang tuanya sangat terganggu. Bagaimana tidak, baik siang maupun malam, si anak tak mau berhenti menabuh rebana. Perilakunya ini tentu saja membuat orang tuanya resah. Setiap malam saat menjelang istirahat, si anak masih saja menabuh rebana. Ia akan berhenti manakala dirinya sudah mulai mengantuk. Begitu juga saat siang hari. Di saat suasana terik matahari yang panas, si anak menabuh rebana tanpa henti. Karena sudah tidak tahan dengan perilakunya, ayahnya yang seorang menteri mencoba menasehati.
Tapi si anak tidak peduli, sehingga membuat ayahnya emosi. Lalu rebana yang ada di tangan anaknya segera direbut dan dibuang. Melihat hal itu, anaknya langsung mengamuk. Ia berteriak semalaman sampai pagi, bahkan sampai nekat akan terjun ke sumur. Untunglah beberapa pelayan rumah segera menghalau niat anak sang menteri. Atas kejadian ini, dengan sangat terpaksa Tuan Menteri mengembalikan rebana kepada anaknya. Si anak pun kembali ceria dan menabuh rebananya tanpa henti. Suatu ketika salah satu pelayannya menghadap Tuan Menteri. "Ampun Tuan Menteri, sepertinya anak Tuan diganggu makhluk halus sebab perilaku dan kebiasaannya tidak wajar. Kenapa Tuan tidak minta bantuan orang pintar?" kata si pelayan menyarankan. Atas saran si pelayan, maka dipanggillah seorang tabib untuk menyembuhkan kebiasaan aneh anak tersebut. Sang tabib menasehati kepada si anak bahwa jika dia terus menabuh rebana akan melubangi gendang telinganya. Namanya saja anak kecil, ia tak menghiraukan nasihat tersebut. Karena usahanya tidak membuahkan hasil, esok harinya dipanggillah tabib yang kedua. Tabib yang kedua mengatakan kepadanya bahwa menabuh rebana adalah kegiatan suci dan harus dilakukan hanya pada acara-acara khusus. Usaha ini juga menemui kegagalan, maka dipanggillah tabib yang ketiga. "Saya perhatikan anak Tuan memang susah dikendalikan. Lebih baik kalian mengalah saja sebagai orang tua," kata tabib ketiga. "Mengalah bagaimana maksudnya?" tanya Tuan Menteri. "Biarkan anak Tuan menabuh rebana sesuka hati, dan agar Tuan sekeluarga tidak terganggu, tutup telinga kalian dengan kapas," saran tabib ketiga. Namun saran tersebut ditolak mentah-mentah oleh keluarga Tuan Menteri. Hari berikutnya, Tuan Menteri memanggil tabib yang keempat. Sang tabib membawakan buku yang berisi cerita dongeng anak. Ia pun mendekati anak Tuan Menteri dan membacakan cerita yang ada dalam buku tersebut. Awalnya si anak tertarik, tapi akhirnya ia memilih untuk kembali menabuh rebana. Usaha tabib keempat pun dianggap gagal. Begitu juga dengan tabib yang kelima. Meskipun sang tabib membacakan mantra, si anak tetap saja tidak menunjukkan perubahannya. Hal ini membuat Tuan Menteri kewalahan menghadapi anak satu-satunya. Hingga akhirnya terlintas di benaknya untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Maka pergilah Tuan Menteri menemui Abu Nawas. Ia pun menceritakan permasalahan yang sedang ia alami. Setelah mendengar keluhan Tuan Menteri, Abu Nawas kemudian bertanya, "Di rumah Tuan apakah ada palu dan pahat?" Mendengar pertanyaan tersebut, Tuan Menteri menjadi heran. "Ada, tapi apa hubungannya Abu Nawas?" kata Tuan Menteri balik bertanya. "Nanti Tuan juga akan tahu. Ayo, lebih baik kita segera ke rumah Tuan," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Menteri. Di sana, Abu Nawas terus memperhatikan si anak yang tengah asik menabuh rebana tanpa henti. Abu Nawas lantas berkata kepada Tuan Menteri, "Mana palu dan pahatnya?" tanya Abu Nawas. Tuan Menteri pun segera memberikannya. Abu Nawas lalu mendekati si anak dengan membawa palu dan pahat. "Saya perhatikan kamu semangat sekali menabuh rebana," tanya Abu Nawas. "Iya, karena bunyinya keras dan merdu," jawab si anak. "Benarkah? Saya jadi penasaran, ingin tahu apa yang ada di dalam rebana itu. Coba kamu congkel isinya," balas Abu Nawas sambil memberikan palu dan pahat kepada anak tersebut. Si anak yang juga penasaran menuruti apa yang dikatakan Abu Nawas. Si anak langsung memahatnya dengan palu, sehingga membuat rebana tersebut pecah dan tidak bisa lagi digunakan. Si anak pun hanya bisa menyesali nasibnya. Ia mau menangis dan mengamuk tapi tidak berani, karena yang merusak rebananya adalah dia sendiri.
Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar dari menterinya kalau beberapa belakangan hari ini Abu Nawas sering bertingkah aneh. Hampir setiap hari Abu Nawas menghabiskan waktunya duduk di atas kuburan. Karena penasaran dan khawatir, Baginda Raja pun segera mendatangi Abu Nawas. Benar saja, sesampainya di kuburan, Baginda mendapati Abu Nawas sedang duduk seorang diri. "Hei Abu Nawas, kenapa sekarang kamu bertingkah seperti orang gila?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas balik bertanya, "Aku atau Baginda yang gila?" Baginda Raja menjawab, "Tentu saja kamu yang gila. Ngapain juga setiap hari duduk di kuburan?" Abu Nawas membalas, "Justru itulah aku yang waras dan Baginda yang gila." Baginda Raja pun heran dengan jawaban Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ya, karena aku tahu bahwa istana dan kekuasaanmu suatu saat pasti akan musnah. Dan disitulah Paduka akan hidup abadi," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke sebuah kuburan. "Oleh karenanya, aku mempersiapkan diri untuk tinggal kekal di sini. Sementara Paduka justru menyibukkan diri dengan membangun istana megah, padahal semuanya itu akan musnah." Paduka terlihat begitu membenci kuburan, padahal disitulah kelak tempat peristirahatan terakhir Paduka, tutur Abu Nawas melanjutkan. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja seketika langsung terdiam. "Jika demikian adanya, lalu siapa di antara kita yang gila, wahai Baginda Raja?" tanya Abu Nawas menegaskan. Baginda Raja tak mampu bicara sedikit pun. Ia hanya bisa menangis terisak. "Demi Allah, benar sekali apa yang kau katakan. Nasihatilah aku wahai Abu Nawas," pinta Baginda Raja. Dengan pandangan sorot mata yang tajam, Abu Nawas berkata, "Cukuplah, kau pegang dan amalkan kitabullah." Perlahan Baginda Raja mulai mereda tangisnya. "Terima kasih atas nasihatnya wahai Abu Nawas. Apakah kau menginginkan sesuatu dariku?" tanya Baginda Raja. "Iya," jawab Abu Nawas. "Ada 3 permintaanku kepadamu wahai Paduka. Jika kau sanggup melakukannya, aku akan sangat berterima kasih sekali kepadamu," ujar Abu Nawas. "Baiklah, katakan apa permintaanmu?" balas Baginda Raja. "Pertama, bisakah Paduka yang mulia menambah atau memperpanjang usiaku?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku tidak mungkin mampu melakukannya," jawab Baginda Raja. "Permintaanku yang kedua, mampukah Paduka Raja menjagaku dari malaikat maut?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja aku takkan mampu wahai Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Baik, sekarang permintaanku yang ketiga. Mampukah Paduka memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari api neraka?" pinta Abu Nawas. "Itu juga tak mungkin mampu aku lakukan wahai Abu Nawas," jawab Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas berkata, "Kalau begitu, aku tidak membutuhkan bantuanmu. Silahkan Paduka Raja pergi dari sini." Baginda Raja pun lantas meninggalkan Abu Nawas seorang diri di sebuah pemakaman yang penuh dengan ketenangan. Kita lanjut pada kisah yang kedua. Pada suatu ketika, Abu Nawas telah melakukan kesalahan serius. Kesalahan yang dilakukannya adalah ia sering datang ke berbagai tempat dan meneriakan khutbah yang sama. Dalam khutbahnya, Abu Nawas selalu menyebut para ahli ilmu, yaitu para ulama, sebagai orang yang bodoh. Tentu saja khutbah Abu Nawas ini dianggap mengganggu ketertiban masyarakat karena telah mencela para ulama.
Akibat perbuatan Abu Nawas itu, para ulama tersebut bersepakat untuk mengadukannya kepada Baginda Raja. Mereka meminta supaya Abu Nawas diadili. Maka diadakanlah pengadilan di mana Abu Nawas sebagai terdakwanya. Di ruang persidangan tersebut sudah berkumpul beberapa ulama kota Baghdad. Mereka menuntut supaya Abu Nawas dihukum. "Hei Abu Nawas, benarkah engkau berkata kalau para ahli ilmu adalah orang yang bodoh?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas singkat. "Apa alasanmu berbuat demikian?" tanya Baginda Raja kembali. "Sebelum saya menjawabnya, izinkan terlebih dahulu hamba meminta beberapa kertas dan pena. Lalu bagikan kepada semua para ahli ilmu yang ada di ruang sidang ini," pinta Abu Nawas. Setelah masing-masing ulama mendapatkan kertas dan pena, Abu Nawas kemudian kembali berkata, "Aku meminta kepada kalian semua para ahli ilmu untuk menulis jawaban pada kertas atas pertanyaan yang akan saya ajukan," kata Abu Nawas melanjutkan. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan roti? Mendengar pertanyaan remeh-temeh tersebut, salah satu dari ulama berkata, "Apa maksud pertanyaanmu wahai Abu Nawas? Ini tidak ada kaitannya dengan kasusmu." Abu Nawas membalas, "Silahkan dijawab saja, nanti Anda akan tahu." Setelah masing-masing ulama menuliskan jawabannya pada kertas tersebut, lalu kertas itu dikumpulkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun membaca satu demi satu kertas yang berisi jawaban itu. Ulama pertama menjawab, "Roti adalah sebuah makanan." Ulama kedua menjawab, "Roti adalah karunia dari Tuhan." Ulama ketiga menjawab, "Roti adalah terigu yang sudah dimasak." Ulama keempat menjawab, "Roti adalah makanan bergizi." Intinya, masing-masing ulama mempunyai jawaban yang berbeda-beda tergantung pemaknaan mereka akan sebuah roti. Setelah membaca semua jawaban itu, Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja dan kepada semua ulama yang ada di ruang sidang, "Kalian semua adalah para ahli ilmu, tapi tak satu pun dari kalian yang mempunyai jawaban yang sama tentang roti. Wahai Baginda Raja, jika mereka tak bisa memiliki jawaban yang sama tentang roti, apakah mereka berhak menentukan khutbahku benar atau salah? Inilah maksudku mengatakan kalau mereka para ahli ilmu adalah orang yang bodoh. Dapatkah Baginda mempercayakan keputusan atau penilaian kepada orang-orang seperti ini? Bukankah terasa lucu bila mereka tidak sepakat akan sesuatu yang mereka makan setiap hari, tetapi mereka bisa dengan mudahnya sepakat menilai kalau khutbahku adalah salah," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja justru menjadi kagum dengan cara berpikirnya Abu Nawas. Ia pun lantas dibebaskan dari tuntutan. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid dirundung duka. Ia terlihat murung dan sedih. Hal itu dikarenakan putra Raja Harun sedang sakit dan tak berdaya. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya sang raja mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menyembuhkan putranya, maka akan diberi hadiah yang menggiurkan. Sayembara itu berlaku untuk semua lapisan masyarakat, mulai dari para bangsawan sampai rakyat jelata. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Mendengar kabar itu, Abu Nawas selaku sahabat dekat sang raja pun merasa iba. Abu Nawas lalu mendatangi istana dan menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Ternyata di dalam istana sudah banyak tabib yang berkumpul untuk mencoba mengobati sang pangeran.
Melihat kehadiran Abu Nawas, sang raja menyambutnya dengan hangat. "Dari mana saja kau, wahai Abu Nawas? Sudah lama aku menantikan kedatanganmu," ucap sang raja. "Maafkan saya, Paduka yang mulia. Hamba belakangan ini sedang disibukkan oleh pekerjaan. Saya mendengar kabar kalau sang pangeran sedang sakit keras. Kalau Paduka mengizinkan, saya ingin menemui sang pangeran," pinta Abu Nawas. Sang raja kemudian mengantar Abu Nawas masuk ke dalam kamar sang pangeran. Para tabib yang berkumpul di istana heran dengan Abu Nawas. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa mengobati sang pangeran tanpa membawa ramuan obat-obatan? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tak sanggup, bahkan penyakitnya tak terlacak. Saat di dalam kamar, Abu Nawas menghampiri sang pangeran yang sedang terbaring, lalu Abu Nawas duduk di sampingnya. Abu Nawas mengamati dengan teliti kondisi sang pangeran, hingga keduanya antara Abu Nawas dan pangeran saling bertatap mata. Setelah memeriksa kondisi sang pangeran, lalu Abu Nawas berkata kepada sang raja, "Saya butuh satu orang yang sudah tua, di mana ketika masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Permintaan yang nyeleneh itu membuat sang raja dan para tabib heran. Tapi demi kesembuhan sang anak, Raja Harun al-Rasyid mendatangkan orang tua yang diinginkan Abu Nawas. Orang tua itu lalu disuruh Abu Nawas duduk di samping dirinya dan pangeran. Abu Nawas lalu berkata kepada orang tua tersebut, "Sebutkan nama-nama desa di daerah selatan," pinta Abu Nawas. Karena dulunya sering mengembara, orang tua itu pun hafal dan menyebutkan nama-nama desa yang diketahuinya. Sembari mendengarkan nama-nama desa yang disebutkan, Abu Nawas menempelkan telapak tangannya pada dada sang pangeran. Namun Abu Nawas tak merasakan perubahan pada diri sang pangeran. Abu Nawas pun lantas menyuruh orang tua itu menyebut nama-nama desa di daerah utara. Orang tua tersebut menuruti perintah Abu Nawas. Ketika salah satu nama desa disebut, tiba-tiba Abu Nawas merasakan dada sang pangeran berdegup kencang di telapak tangannya. "Coba ulangi nama desa yang kau sebutkan tadi," perintah Abu Nawas kepada orang tua. Saat nama desa itu disebut ulang, dada sang pangeran kembali berdegup kencang. Abu Nawas lalu membisikkan nama desa tadi ke telinga sang pangeran. Dada sang pangeran semakin berdegup kencang. Abu Nawas lantas meminta kepada sang raja agar ia diizinkan mengunjungi desa di sebelah utara yang disebutkan orang tua tadi. Meski sempat ditentang raja, akhirnya Abu Nawas mendapatkan izin dan ia berangkat selama 2 hari di sana. Setelah pulang, Abu Nawas segera menemui Raja Harun al-Rasyid dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada putranya. "Wahai Paduka yang mulia, masihkah Paduka menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu?" "Tentu saja aku ingin anakku tetap hidup," balas sang raja. "Yang mulia, saat ini sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas. "Lalu apa hubungannya?" tanya sang raja semakin penasaran. "Paduka yang mulia harus menikahkan pangeran dengan gadis itu, sebab cinta itu buta. Jika kita berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati," jelas Abu Nawas. Abu Nawas paham betul, karena saat desa gadis itu disebutkan, jantung pangeran tiba-tiba berdegup kencang. Sayangnya, sang pangeran tidak berani mengungkapkan perasaannya, termasuk bercerita kepada ayahnya. Mendengar saran Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid pun segera menikahkan putranya dengan gadis yang dimaksud. Setelah pernikahan itu terjadi, kondisi kesehatan sang pangeran berangsur membaik
dan Abu Nawas pun berhasil menyembuhkan penyakit sang pangeran. Atas keberhasilan Abu Nawas mendapatkan hadiah dan uang yang banyak dari sang raja. Kisah selanjutnya. Luasnya permukaan bumi yang kita pijak, ternyata masih ada wilayah yang belum diketahui keberadaannya oleh manusia. Ada bumi bagian lain yang keberadaannya masih sangat misteri. Bahkan para ilmuwan dunia pun sampai sekarang belum bisa menemukan. Mereka yang berpendapat demikian berdasarkan kisah seorang pemuda Bani Israel bernama Balukia. Dalam bukunya, Muhammad As-Sa'labi mengisahkan, jauh sebelum era kelahiran Nabi Muhammad, ada seorang ahli kitab bernama Isa. Beliau termasuk ulama pada zaman Bani Israel. Kesehariannya selalu ia sibukkan dengan membaca kitab yang berisi kisah-kisah terdahulu. Dari kitab-kitab yang ia baca, Isa menemukan sebuah kisah yang menjelaskan akan adanya Nabi akhir zaman. Dalam kitab tersebut disebutkan ciri-ciri sifat dan nama nabinya. Dialah Muhammad, manusia agung penutup para nabi. Kisah tentang Nabi akhir zaman ini lalu ia tulis dalam sebuah lembaran. Dan lembaran tersebut ia sembunyikan pada sebuah peti yang terkunci. Kuncinya dia sembunyikan di tempat yang tidak ada seorang pun tahu. Isa sendiri memiliki seorang putra bernama Balukia. Menjelang wafatnya, Isa berpesan kepada putranya agar kelak nanti menjadi hakim di kalangan Bani Israel. Beberapa tahun kemudian, sepeninggalan Isa, Balukia tumbuh menjadi pemuda yang soleh. Ia pun melaksanakan wasiat sang ayah untuk menjadi seorang hakim. Kecerdasan dan sikap bijak saat menjabat sebagai hakim membuat Balukia sangat dicintai oleh kalangan Bani Israel. Suatu ketika, Balukia menemukan peti terkunci peninggalan ayahnya. Ia bertanya kepada ibunya apa isi dari peti tersebut, namun ibunya menjawab tidak tahu. Karena penasaran, Balukia membongkar kuncinya, dan saat peti tersebut dibuka, ternyata berisi lembaran yang bertuliskan tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman. Dari situlah Balukia juga baru mengetahui bahwa Muhammad adalah penutup para nabi. Surga diharamkan bagi para nabi sehingga Muhammad dan umatnya masuk terlebih dahulu. Setelah selesai membacanya, dia bawa lembaran tersebut kepada ulama Bani Israel. Tatkala mereka membacanya, para ulama Bani Israel ini berkata kepada Balukia, "Bagaimana ayahmu mengetahui hal ini, tetapi dia tidak memberitahu kepada kami? Demi Allah, seandainya bukan karena engkau, pasti kuburannya akan kami bakar, karena ayahmu telah menyembunyikan berita tentang Nabi akhir zaman." Rupanya kisah tentang akan adanya Nabi akhir zaman membuat Balukia terobsesi untuk mencari keberadaannya. Balukia pun akhirnya memilih untuk beranjak dari kampungnya. Dia pamit kepada ibunya dan berjanji tidak akan kembali hingga dirinya bertemu dengan Muhammad. Dengan memantapkan keyakinan dan niat tulus, Balukia melangkah tanpa ada petunjuk pasti di mana keberadaan Muhammad. Balukia pun memulai pengembaraannya. Petualangan yang sesungguhnya membuat dirinya menemukan wilayah yang tak pernah terbesit di benaknya. Tempat yang pertama ia jumpai adalah sebuah wilayah yang dihuni oleh ular yang sangat besar. Ular tersebut tak henti-hentinya berzikir, "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Mendengar nama Muhammad disebut, Balukia pun memberanikan diri menghampiri ular besar itu. "Assalamualaikum," ucap Balukia. Sang ular merasa heran dengan kalimat yang diucapkan Balukia. "Kalimat apa itu?" tanya sang ular heran. Balukia menjawab, "Ini adalah kalimat yang diajarkan oleh nenek moyang kami, yaitu Nabi Adam." "Nabi Adam? Siapa itu Nabi Adam?" tanya sang ular kembali.
Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan, balas Baluqiyah. Bagaimana engkau tidak mengetahui Nabi Adam, sedangkan aku mendengar engkau berulang kali menyebut nama Muhammad, tanya Baluqiyah. Sang ular menjawab, sejak pertama aku diciptakan, aku hanya diperintah Allah untuk senantiasa berzikir menyebut nama Allah dan nama Muhammad. Siapa kamu dan dari mana asalmu? Tanya sang ular. Saya adalah Baluqiyah, saya dari golongan Bani Israel, jawab Baluqiyah. Saya sedang mencari keberadaan Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Apakah engkau mengetahuinya? Balas Baluqiyah balik bertanya. Namun sang ular tidak menjawab pertanyaan Baluqiyah. Ia malah bercerita tentang tugas yang diberikan oleh Allah, yaitu mengawasi semua ular yang ada di dunia. Sedikit saja ular besar itu lengah, maka semua ular di dunia akan bergerak mengancam kehidupan manusia, ujar sang ular. Karena tidak ada jawaban yang pasti dari sang ular, Baluqiyah pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Perjalanan panjang Baluqiyah membuatnya tak menemukan pemukiman manusia. Pengalaman bertemu ular berukuran besar dan mampu berbicara membuatnya takjub. Namun rasa takjub itu segera dibuangnya jauh-jauh. Dirinya kembali fokus untuk mencari keberadaan Muhammad. Perjalanan panjang dengan sederet keanehan tak berhenti sampai di situ. Baluqiyah menghitung sudah 7 lautan telah dilalui, dan itu dilaluinya dengan menempuh perjalanan bertahun-tahun. Hingga dirinya pun tiba di suatu wilayah di mana tempat itu terdapat pohon kurma dari emas. Apabila matahari muncul menyinarinya, maka ia mengeluarkan sinar seperti kilat, sehingga tidak ada mata yang mampu untuk melihatnya karena kuat sekali kilauannya. Di situ juga ada pepohonan yang besar buahnya. Karena merasa lapar, Baluqiyah lalu mencoba mengambil salah satu buah dari pohon tersebut. Namun saat Baluqiyah mengulurkan tangannya untuk mengambil buah, tiba-tiba pohon itu menyeru, "Menjauhlah dariku." Baluqiyah pun kaget. Ia segera mundur dan terdiam. Belum hilang rasa herannya, ia kembali melihat peristiwa yang membuatnya tercengang. Tiba-tiba ada satu rombongan turun dari langit. Di tangan mereka ada pedang terhunus. Ketika mereka melihat Baluqiyah, salah satu dari mereka berkata, "Bagaimana engkau sampai ke tempat ini?" Sejenak Baluqiyah hanya memandang takjub. Kemudian ia pun menjawab, "Saya dari Bani Israel, nama saya Baluqiyah." "Lalu kalian siapa?" tanya balik Baluqiyah. Mereka pun menjawab, "Kami adalah kaum jin yang beriman. Asalnya kami berada di langit. Kemudian Allah menurunkan kami ke bumi. Kami diperintahkan untuk memerangi jin kafir di muka bumi ini. Sekarang kami akan memerangi mereka." Keajaiban demi keajaiban dialami Baluqiyah. Namun semua itu tak membuatnya mengurungkan niatnya untuk mencari keberadaan Muhammad. Baluqiyah terus melanjutkan pengembaraannya. Di tengah perjalanan, Baluqiyah dikagetkan dengan sosok makhluk tinggi besar. Tangan kanannya berada di timur, sedangkan tangan kirinya ada di sebelah barat. Mulutnya senantiasa berzikir menyebut nama Allah dan Muhammad. Baluqiyah mendekati dan mengucapkan salam kepadanya. Makhluk itu menjawab salam dan bertanya, "Siapa kamu?" Baluqiyah menjawab, "Aku adalah Baluqiyah. Saya dari golongan Bani Israel. Aku pergi dalam rangka mencari penutup para nabi. Lalu siapakah engkau?" Baluqiyah balik bertanya. Makhluk itu menjawab, "Saya adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengurusi gelapnya malam dan terangnya siang." Baluqiyah kembali bertanya, "Apa 2 baris yang ada di keningmu?" Malaikat itu menjawab, "Dalam 2 baris ini tertulis tambahan malam dan siang serta pengurangannya. Aku tidak menahan malam kecuali dengan ukuran yang telah ditentukan." Setelah itu Baluqiyah kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan,
ia kembali menjumpai sosok makhluk yang tidak kalah besar dengan makhluk yang pertama. Makhluk itu juga senantiasa berzikir menyebut nama Allah dan Muhammad. Balukia mengucapkan salam kepadanya. Makhluk itu pun menjawabnya. Balukia lalu bertanya, "Siapakah engkau?" Makhluk itu menjawab, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan menangani angin. Aku tidak akan melepaskan angin kecuali atas izin Allah. Aku juga menggenggam laut. Seandainya tidak demikian, tentu semua yang ada di muka bumi akan binasa." Keanehan demi keanehan, Balukia mencoba terbiasa dengan lingkungan yang dihadapinya. Semangat untuk mencari keberadaan Muhammad sangat menggebu-gebu, hingga akhirnya Balukia tiba di Gunung Qaf. Gunung itu terbuat dari yakut hijau dan mengelilingi dunia seluruhnya. Karena pancaran sinar Gunung Qaf tersebut, langit terlihat berwarna biru. Allah menugaskan penanganan gunung ini kepada seorang malaikat. Apabila Allah hendak mengguncangkan sebagian bumi, Dia memerintahkan malaikat tersebut untuk menggerakkan lapisan yang tersambung dari belahan bumi tersebut ke Gunung Qaf. Apabila Allah hendak menenggelamkan suatu desa beserta isinya, maka Allah mengizinkan kepada malaikat itu untuk memotong lapisan kampung tersebut dari bumi. Balukia bertanya kepada malaikat itu, "Apa yang ada di belakang gunung ini?" Malaikat tersebut menjawab, "Di belakang gunung ini ada 40.000 kota selain kota-kota di dunia. Kota itu terbuat dari emas dan perak. Tidak ada siang dan malam. Penduduknya adalah para malaikat yang tidak pernah lelah bertasbih kepada Allah." Balukia kembali bertanya, "Lalu apa di belakang kota-kota itu?" Malaikat tersebut menjawab, "Di belakangnya ada 70.000 hijab. Setiap hijab besarnya seukuran dunia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di balik hijab itu kecuali Allah." Balukia pun meninggalkan malaikat itu. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampailah ia ke sebuah gunung. Di sana ada malaikat-malaikat yang rupa mereka seperti kijang. Balukia mengucapkan salam kepada mereka. Mereka pun membalasnya. Balukia lalu bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah sebagian malaikat Allah. Di sini kami beribadah kepada Allah semenjak kami diciptakan." Balukia kembali bertanya kepada mereka tentang gunung besar yang menghadap kepada mereka yang menyinarkan cahaya seperti matahari. Mereka pun menjawab, "Itu adalah gunung dunia yang terbuat dari emas. Semua logam emas yang ada di bumi bersumber darinya." Kemudian Balukia meninggalkan mereka. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah laut yang luas. Di sana Balukia kembali menjumpai makhluk yang luar biasa. Makhluk tersebut adalah 2 ikan yang sangat besar. Balukia mengucapkan salam kepada mereka dan mereka pun membalasnya. Kedua ikan itu bertanya kepada Balukia, "Siapa engkau, hai makhluk Allah?" Balukia menjawab, "Saya Balukia dari Bani Israel. Saya datang dalam rangka mencari Muhammad, penutup para nabi. Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa aku makan?" tanya Balukia. Atas izin Allah, kedua ikan itu memberinya roti kepada Balukia. Balukia pun segera memakannya. Kemudian Balukia melanjutkan perjalanannya. Kini ia sampai di sebuah wilayah yang dihuni oleh seekor burung yang sangat besar. Burung tersebut memiliki bentuk yang sangat indah. Keindahannya tidak pernah dilihat oleh mata. Burung itu bertengger di atas sebuah pohon, di mana di bawahnya terdapat hidangan berupa ikan panggang. Balukia mendekati burung tersebut. Ia mengucapkan salam dan bertanya, "Siapa engkau?" Burung itu menjawab, "Aku adalah salah satu malaikat yang ada di surga. Aku diutus oleh Allah mengirim hidangan ikan panggang ini kepada Adam dan Hawa ketika keduanya baru berkumpul di Gunung Arafah. Setelah Adam dan Hawa menyantap hidangan ini,
Lalu Allah menyuruhku untuk meletakkan hidangan tersebut di sini, dan aku berdiam diri di dekatnya hingga hari kiamat. Allah juga memerintahkanku untuk memberikan hidangan ini kepada orang yang datang kemari. Maka Balukia pun memakan hidangan tersebut. Akan tetapi tak sedikit pun hidangan itu berkurang. Hidangan itu kembali keadaannya seperti semula. Karena merasa heran, Balukia lalu bertanya perihal hidangan yang dimakannya. Burung tersebut menjelaskan, sesungguhnya makanan dunia akan berkurang dan berubah apabila dimakan ataupun didiamkan. Sementara makanan surga tidak akan pernah berkurang dan berubah sedikit pun. Balukia kembali bertanya, apakah ada seseorang yang pernah memakan hidangan ini? Burung itu menjawab, iya, sudah ada. Sesungguhnya Nabi Khidir terkadang datang ke sini dan memakan hidangan ini. Setelah itu dia pergi lagi. Mendengar nama Khidir disebut, Balukia memutuskan untuk tinggal di tempat itu. Balukia berharap Khidir akan kembali datang agar ia bisa menemuinya. Ia ingin menanyakan berbagai hal kepadanya, termasuk keberadaan Nabi akhir zaman. Hingga pada suatu hari, Nabi Khidir pun akhirnya datang dengan menggunakan baju serba putih. Melihat itu, Balukia segera menyambutnya dengan ucapan salam. Assalamualaikum wahai Nabiullah. Nabi Khidir pun membalas salamnya. Balukia lalu berkata, aku telah bepergian dalam rangka mencari Nabi akhir zaman. Hingga akhirnya aku sampai ke tempat ini. Aku sengaja diam di sini untuk menunggu kedatanganmu, agar engkau memberitahuku tentang keberadaan Nabi akhir zaman, ujar Balukia. Nabi Khidir membalas, hai Balukia, sesungguhnya Nabi akhir zaman tidak akan muncul saat ini, dan engkau tidak akan bertemu dengannya sekarang ini. Hai Balukia, tahukah engkau berapa jarak antara kamu dengan ibumu? Tanya Nabi Khidir. Balukia menjawab, tidak, aku tidak tahu. Jaraknya adalah 50 tahun perjalanan, tutur Nabi Khidir. Maukah aku letakkan kamu di hadapan ibumu? Tanya Nabi Khidir. Balukia mengiyakan, dan Nabi Khidir menyuruhnya untuk memejamkan mata. Ketika Balukia membuka matanya kembali, tiba-tiba ia sudah berada di hadapan ibunya. Kedatangan Balukia membuat ibunya terkejut. Pasalnya, ibunya melihat seekor burung putih telah membawa Balukia kembali ke sini. Lalu burung itu menghilang dengan cepat. Sejak peristiwa itu, Balukia menceritakan semua kisahnya kepada ibunya. Ia juga menceritakan kisah perjalanannya yang penuh dengan keajaiban di hadapan kalangan Bani Israel. Kisah tentang Balukia ini lalu diabadikan oleh kaum Bani Israel dalam sebuah kisah-kisah Israiliyat. Menurut riwayat, Balukia berumur sampai 1000 tahun. Benar atau tidaknya kisah ini, wallahu a'lam bishawab. Tapi dari kisah ini mengandung hikmah betapa beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Dikisahkan, seorang menteri istana mempunyai anak yang suka menabuh rebana. Mungkin hal ini sekilas terlihat wajar, tapi di balik kebiasaannya itu membuat orang tuanya sangat terganggu. Bagaimana tidak, baik siang maupun malam, si anak tak mau berhenti menabuh rebana. Perilakunya ini tentu saja membuat orang tuanya resah. Setiap malam saat menjelang istirahat, si anak masih saja menabuh rebana. Ia akan berhenti manakala dirinya sudah mulai mengantuk. Begitu juga saat siang hari. Di saat suasana terik matahari yang panas, si anak menabuh rebana tanpa henti. Karena sudah tidak tahan dengan perilakunya, ayahnya yang seorang menteri mencoba menasehati. Tapi si anak tidak peduli, sehingga membuat ayahnya emosi. Lalu rebana yang ada di tangan anaknya segera direbut dan dibuang. Melihat hal itu, anaknya langsung mengamuk. Ia berteriak semalaman sampai pagi.
bahkan sampai nekat akan terjun ke sumur. Untunglah beberapa pelayan rumah segera menghalau niat anak sang menteri. Atas kejadian ini, dengan sangat terpaksa Tuan Menteri mengembalikan rebana kepada anaknya. Si anak pun kembali ceria dan menabuh rebananya tanpa henti. Suatu ketika salah satu pelayannya menghadap Tuan Menteri. "Ampun Tuan Menteri, sepertinya anak Tuan diganggu makhluk halus sebab perilaku dan kebiasaannya tidak wajar. Kenapa Tuan tidak minta bantuan orang pintar?" kata si pelayan menyarankan. Atas saran si pelayan, maka dipanggillah seorang tabib untuk menyembuhkan kebiasaan aneh anak tersebut. Sang tabib menasehati kepada si anak bahwa jika dia terus menabuh rebana akan melubangi gendang telinganya. Namanya saja anak kecil, ia tak menghiraukan nasihat tersebut. Karena usahanya tidak membuahkan hasil, esok harinya dipanggillah tabib yang kedua. Tabib yang kedua mengatakan kepadanya bahwa menabuh rebana adalah kegiatan suci dan harus dilakukan hanya pada acara-acara khusus. Usaha ini juga menemui kegagalan, maka dipanggillah tabib yang ketiga. "Saya perhatikan anak Tuan memang susah dikendalikan. Lebih baik kalian mengalah saja sebagai orang tua," kata tabib ketiga. "Mengalah bagaimana maksudnya?" tanya Tuan Menteri. "Biarkan anak Tuan menabuh rebana sesuka hati, dan agar Tuan sekeluarga tidak terganggu, tutup telinga kalian dengan kapas," saran tabib ketiga. Namun saran tersebut ditolak mentah-mentah oleh keluarga Tuan Menteri. Hari berikutnya, Tuan Menteri memanggil tabib yang keempat. Sang tabib membawakan buku yang berisi cerita dongeng anak. Ia pun mendekati anak Tuan Menteri dan membacakan cerita yang ada dalam buku tersebut. Awalnya si anak tertarik, tapi akhirnya ia memilih untuk kembali menabuh rebana. Usaha tabib keempat pun dianggap gagal. Begitu juga dengan tabib yang kelima. Meskipun sang tabib membacakan mantra, si anak tetap saja tidak menunjukkan perubahannya. Hal ini membuat Tuan Menteri kewalahan menghadapi anak satu-satunya. Hingga akhirnya terlintas di benaknya untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Maka pergilah Tuan Menteri menemui Abu Nawas. Ia pun menceritakan permasalahan yang sedang ia alami. Setelah mendengar keluhan Tuan Menteri, Abu Nawas kemudian bertanya, "Di rumah Tuan apakah ada palu dan pahat?" Mendengar pertanyaan tersebut, Tuan Menteri menjadi heran. "Ada, tapi apa hubungannya Abu Nawas?" kata Tuan Menteri balik bertanya. "Nanti Tuan juga akan tahu. Ayo, lebih baik kita segera ke rumah Tuan," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Menteri. Di sana, Abu Nawas terus memperhatikan si anak yang tengah asik menabuh rebana tanpa henti. Abu Nawas lantas berkata kepada Tuan Menteri, "Mana palu dan pahatnya?" tanya Abu Nawas. Tuan Menteri pun segera memberikannya. Abu Nawas lalu mendekati si anak dengan membawa palu dan pahat. "Saya perhatikan kamu semangat sekali menabuh rebana," tanya Abu Nawas. "Iya, karena bunyinya keras dan merdu," jawab si anak. "Benarkah? Saya jadi penasaran, ingin tahu apa yang ada di dalam rebana itu. Coba kamu congkel isinya," balas Abu Nawas sambil memberikan palu dan pahat kepada anak tersebut. Si anak yang juga penasaran menuruti apa yang dikatakan Abu Nawas. Si anak langsung memahatnya dengan palu, sehingga membuat rebana tersebut pecah dan tidak bisa lagi digunakan. Si anak pun hanya bisa menyesali nasibnya. Ia mau menangis dan mengamuk tapi tidak berani, karena yang merusak rebananya adalah dia sendiri. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar dari menterinya kalau beberapa belakangan hari ini Abu Nawas sering bertingkah aneh. Hampir setiap hari
Abu Nawas menghabiskan waktunya duduk di atas kuburan. Karena penasaran dan khawatir, Baginda Raja pun segera mendatangi Abu Nawas. Benar saja, sesampainya di kuburan, Baginda mendapati Abu Nawas sedang duduk seorang diri. "Hei Abu Nawas, kenapa sekarang kamu bertingkah seperti orang gila?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas balik bertanya, "Aku atau Baginda yang gila?" Baginda Raja menjawab, "Tentu saja kamu yang gila. Ngapain juga setiap hari duduk di kuburan?" Abu Nawas membalas, "Justru itulah aku yang waras dan Baginda yang gila." Baginda Raja pun heran dengan jawaban Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ya, karena aku tahu bahwa istana dan kekuasaanmu suatu saat pasti akan musnah. Dan disitulah Paduka akan hidup abadi," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke sebuah kuburan. "Oleh karenanya, aku mempersiapkan diri untuk tinggal kekal di sini. Sementara Paduka justru menyibukkan diri dengan membangun istana megah, padahal semuanya itu akan musnah." Paduka terlihat begitu membenci kuburan, padahal disitulah kelak tempat peristirahatan terakhir Paduka, tutur Abu Nawas melanjutkan. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja seketika langsung terdiam. "Jika demikian adanya, lalu siapa di antara kita yang gila, wahai Baginda Raja?" tanya Abu Nawas menegaskan. Baginda Raja tak mampu bicara sedikit pun. Ia hanya bisa menangis terisak. "Demi Allah, benar sekali apa yang kau katakan. Nasihatilah aku wahai Abu Nawas," pinta Baginda Raja. Dengan pandangan sorot mata yang tajam, Abu Nawas berkata, "Cukuplah, kau pegang dan amalkan kitabullah." Perlahan Baginda Raja mulai mereda tangisnya. "Terima kasih atas nasihatnya wahai Abu Nawas. Apakah kau menginginkan sesuatu dariku?" tanya Baginda Raja. "Iya," jawab Abu Nawas. "Ada 3 permintaanku kepadamu wahai Paduka. Jika kau sanggup melakukannya, aku akan sangat berterima kasih sekali kepadamu," ujar Abu Nawas. "Baiklah, katakan apa permintaanmu?" balas Baginda Raja. "Pertama, bisakah Paduka yang mulia menambah atau memperpanjang usiaku?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku tidak mungkin mampu melakukannya," jawab Baginda Raja. "Permintaanku yang kedua, mampukah Paduka Raja menjagaku dari malaikat maut?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja aku takkan mampu wahai Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Baik, sekarang permintaanku yang ketiga. Mampukah Paduka memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari api neraka?" pinta Abu Nawas. "Itu juga tak mungkin mampu aku lakukan wahai Abu Nawas," jawab Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas berkata, "Kalau begitu, aku tidak membutuhkan bantuanmu. Silahkan Paduka Raja pergi dari sini." Baginda Raja pun lantas meninggalkan Abu Nawas seorang diri di sebuah pemakaman yang penuh dengan ketenangan. Kita lanjut pada kisah yang kedua. Pada suatu ketika, Abu Nawas telah melakukan kesalahan serius. Kesalahan yang dilakukannya adalah ia sering datang ke berbagai tempat dan meneriakan khutbah yang sama. Dalam khutbahnya, Abu Nawas selalu menyebut para ahli ilmu, yaitu para ulama, sebagai orang yang bodoh. Tentu saja khutbah Abu Nawas ini dianggap mengganggu ketertiban masyarakat karena telah mencela para ulama. Akibat perbuatan Abu Nawas itu, para ulama tersebut bersepakat untuk mengadukannya kepada Baginda Raja. Mereka meminta supaya Abu Nawas diadili.
Maka diadakanlah pengadilan di mana Abu Nawas sebagai terdakwanya. Di ruang persidangan tersebut sudah berkumpul beberapa ulama kota Baghdad. Mereka menuntut supaya Abu Nawas dihukum. "Hei Abu Nawas, benarkah engkau berkata kalau para ahli ilmu adalah orang yang bodoh?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas singkat. "Apa alasanmu berbuat demikian?" tanya Baginda Raja kembali. "Sebelum saya menjawabnya, izinkan terlebih dahulu hamba meminta beberapa kertas dan pena. Lalu bagikan kepada semua para ahli ilmu yang ada di ruang sidang ini," pinta Abu Nawas. Setelah masing-masing ulama mendapatkan kertas dan pena, Abu Nawas kemudian kembali berkata, "Aku meminta kepada kalian semua para ahli ilmu untuk menulis jawaban pada kertas atas pertanyaan yang akan saya ajukan," kata Abu Nawas melanjutkan. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan roti? Mendengar pertanyaan remeh-temeh tersebut, salah satu dari ulama berkata, "Apa maksud pertanyaanmu wahai Abu Nawas? Ini tidak ada kaitannya dengan kasusmu." Abu Nawas membalas, "Silahkan dijawab saja, nanti Anda akan tahu." Setelah masing-masing ulama menuliskan jawabannya pada kertas tersebut, lalu kertas itu dikumpulkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun membaca satu demi satu kertas yang berisi jawaban itu. Ulama pertama menjawab, "Roti adalah sebuah makanan." Ulama kedua menjawab, "Roti adalah karunia dari Tuhan." Ulama ketiga menjawab, "Roti adalah terigu yang sudah dimasak." Ulama keempat menjawab, "Roti adalah makanan bergizi." Intinya, masing-masing ulama mempunyai jawaban yang berbeda-beda tergantung pemaknaan mereka akan sebuah roti. Setelah membaca semua jawaban itu, Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja dan kepada semua ulama yang ada di ruang sidang, "Kalian semua adalah para ahli ilmu, tapi tak satu pun dari kalian yang mempunyai jawaban yang sama tentang roti. Wahai Baginda Raja, jika mereka tak bisa memiliki jawaban yang sama tentang roti, apakah mereka berhak menentukan khutbahku benar atau salah? Inilah maksudku mengatakan kalau mereka para ahli ilmu adalah orang yang bodoh. Dapatkah Baginda mempercayakan keputusan atau penilaian kepada orang-orang seperti ini? Bukankah terasa lucu bila mereka tidak sepakat akan sesuatu yang mereka makan setiap hari, tetapi mereka bisa dengan mudahnya sepakat menilai kalau khutbahku adalah salah," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja justru menjadi kagum dengan cara berpikirnya Abu Nawas. Ia pun lantas dibebaskan dari tuntutan. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid dirundung duka. Ia terlihat murung dan sedih. Hal itu dikarenakan putra Raja Harun sedang sakit dan tak berdaya. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya sang raja mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menyembuhkan putranya, maka akan diberi hadiah yang menggiurkan. Sayembara itu berlaku untuk semua lapisan masyarakat, mulai dari para bangsawan sampai rakyat jelata. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Mendengar kabar itu, Abu Nawas selaku sahabat dekat sang raja pun merasa iba. Abu Nawas lalu mendatangi istana dan menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Ternyata di dalam istana sudah banyak tabib yang berkumpul untuk mencoba mengobati sang pangeran. Melihat kehadiran Abu Nawas, sang raja menyambutnya dengan hangat. "Dari mana saja kau wahai Abu Nawas? Sudah lama aku menantikan kedatanganmu," ucap sang raja. "Maafkan saya Paduka yang mulia,
hamba belakangan ini sedang disibukkan oleh pekerjaan. Saya mendengar kabar kalau sang pangeran sedang sakit keras. Kalau Paduka mengizinkan, saya ingin menemui sang pangeran, pinta Abu Nawas. Sang raja kemudian mengantar Abu Nawas masuk ke dalam kamar sang pangeran. Para tabib yang berkumpul di istana heran dengan Abu Nawas. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa mengobati sang pangeran tanpa membawa ramuan obat-obatan? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tak sanggup, bahkan penyakitnya tak terlacak. Saat di dalam kamar, Abu Nawas menghampiri sang pangeran yang sedang terbaring, lalu Abu Nawas duduk di sampingnya. Abu Nawas mengamati dengan teliti kondisi sang pangeran, hingga keduanya antara Abu Nawas dan pangeran saling bertatap mata. Setelah memeriksa kondisi sang pangeran, lalu Abu Nawas berkata kepada sang raja, "Saya butuh satu orang yang sudah tua, di mana ketika masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Permintaan yang nyeleneh itu membuat sang raja dan para tabib heran. Tapi demi kesembuhan sang anak, Raja Harun al-Rasyid mendatangkan orang tua yang diinginkan Abu Nawas. Orang tua itu lalu disuruh Abu Nawas duduk di samping dirinya dan pangeran. Abu Nawas lalu berkata kepada orang tua tersebut, "Sebutkan nama-nama desa di daerah selatan," pinta Abu Nawas. Karena dulunya sering mengembara, orang tua itu pun hafal dan menyebutkan nama-nama desa yang diketahuinya. Sembari mendengarkan nama-nama desa yang disebutkan, Abu Nawas menempelkan telapak tangannya pada dada sang pangeran. Namun Abu Nawas tak merasakan perubahan pada diri sang pangeran. Abu Nawas pun lantas menyuruh orang tua itu menyebut nama-nama desa di daerah utara. Orang tua tersebut menuruti perintah Abu Nawas. Ketika salah satu nama desa disebut, tiba-tiba Abu Nawas merasakan dada sang pangeran berdegup kencang di telapak tangannya. "Coba ulangi nama desa yang kau sebutkan tadi," perintah Abu Nawas kepada orang tua. Saat nama desa itu disebut ulang, dada sang pangeran kembali berdegup kencang. Abu Nawas lalu membisikkan nama desa tadi ke telinga sang pangeran. Dada sang pangeran semakin berdegup kencang. Abu Nawas lantas meminta kepada sang raja agar ia diizinkan mengunjungi desa di sebelah utara yang disebutkan orang tua tadi. Meski sempat ditentang raja, akhirnya Abu Nawas mendapatkan izin dan ia berangkat selama 2 hari di sana. Setelah pulang, Abu Nawas segera menemui Raja Harun al-Rasyid dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada putranya. "Wahai Paduka yang mulia, masihkah Paduka menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu?" "Tentu saja aku ingin anakku tetap hidup," balas sang raja. "Yang mulia, saat ini sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas. "Lalu apa hubungannya?" tanya sang raja semakin penasaran. "Paduka yang mulia harus menikahkan pangeran dengan gadis itu, sebab cinta itu buta. Jika kita berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati," jelas Abu Nawas. Abu Nawas paham betul, karena saat desa gadis itu disebutkan, jantung pangeran tiba-tiba berdegup kencang. Sayangnya, sang pangeran tidak berani mengungkapkan perasaannya, termasuk bercerita kepada ayahnya. Mendengar saran Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid pun segera menikahkan putranya dengan gadis yang dimaksud. Setelah pernikahan itu terjadi, kondisi kesehatan sang pangeran berangsur membaik dan Abu Nawas pun berhasil menyembuhkan penyakit sang pangeran. Atas keberhasilan Abu Nawas mendapatkan hadiah dan uang yang banyak dari sang raja. Kisah selanjutnya. Luasnya permukaan bumi yang kita pijak
ternyata masih ada wilayah yang belum diketahui keberadaannya oleh manusia. Ada bumi bagian lain yang keberadaannya masih sangat misteri. Bahkan para ilmuwan dunia pun sampai sekarang belum bisa menemukan. Mereka yang berpendapat demikian berdasarkan kisah seorang pemuda Bani Israel bernama Balukia. Dalam bukunya, Muhammad As-Sa'labi mengisahkan, jauh sebelum era kelahiran Nabi Muhammad, ada seorang ahli kitab bernama Isa. Beliau termasuk ulama pada zaman Bani Israel. Kesehariannya selalu ia sibukkan dengan membaca kitab yang berisi kisah-kisah terdahulu. Dari kitab-kitab yang ia baca, Isa menemukan sebuah kisah yang menjelaskan akan adanya Nabi akhir zaman. Dalam kitab tersebut disebutkan ciri-ciri sifat dan nama nabinya. Dialah Muhammad, manusia agung penutup para nabi. Kisah tentang Nabi akhir zaman ini lalu ia tulis dalam sebuah lembaran. Dan lembaran tersebut ia sembunyikan pada sebuah peti yang terkunci. Kuncinya dia sembunyikan di tempat yang tidak ada seorang pun tahu. Isa sendiri memiliki seorang putra bernama Balukia. Menjelang wafatnya, Isa berpesan kepada putranya agar kelak nanti menjadi hakim di kalangan Bani Israel. Beberapa tahun kemudian, sepeninggalan Isa, Balukia tumbuh menjadi pemuda yang soleh. Ia pun melaksanakan wasiat sang ayah untuk menjadi seorang hakim. Kecerdasan dan sikap bijak saat menjabat sebagai hakim membuat Balukia sangat dicintai oleh kalangan Bani Israel. Suatu ketika, Balukia menemukan peti terkunci peninggalan ayahnya. Ia bertanya kepada ibunya apa isi dari peti tersebut. Namun ibunya menjawab tidak tahu. Karena penasaran, Balukia membongkar kuncinya. Dan saat peti tersebut dibuka, ternyata berisi lembaran yang bertuliskan tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman. Dari situlah Balukia juga baru mengetahui bahwa Muhammad adalah penutup para nabi. Surga diharamkan bagi para nabi sehingga Muhammad dan umatnya masuk terlebih dahulu. Setelah selesai membacanya, dia bawa lembaran tersebut kepada ulama Bani Israel. Tatkala mereka membacanya, para ulama Bani Israel ini berkata kepada Balukia, "Bagaimana ayahmu mengetahui hal ini, tetapi dia tidak memberitahu kepada kami? Demi Allah, seandainya bukan karena engkau, pasti kuburannya akan kami bakar, karena ayahmu telah menyembunyikan berita tentang Nabi akhir zaman." Rupanya kisah tentang akan adanya Nabi akhir zaman membuat Balukia terobsesi untuk mencari keberadaannya. Balukia pun akhirnya memilih untuk beranjak dari kampungnya. Dia pamit kepada ibunya dan berjanji tidak akan kembali hingga dirinya bertemu dengan Muhammad. Dengan memantapkan keyakinan dan niat tulus, Balukia melangkah tanpa ada petunjuk pasti di mana keberadaan Muhammad. Balukia pun memulai pengembaraannya. Petualangan yang sesungguhnya membuat dirinya menemukan wilayah yang tak pernah terbesit di benaknya. Tempat yang pertama ia jumpai adalah sebuah wilayah yang dihuni oleh ular yang sangat besar. Ular tersebut tak henti-hentinya berzikir, "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Mendengar nama Muhammad disebut, Balukia pun memberanikan diri menghampiri ular besar itu. "Assalamualaikum," ucap Balukia. Sang ular merasa heran dengan kalimat yang diucapkan Balukia. "Kalimat apa itu?" tanya sang ular heran. Balukia menjawab, "Ini adalah kalimat yang diajarkan oleh nenek moyang kami, yaitu Nabi Adam." "Nabi Adam? Siapa itu Nabi Adam?" tanya sang ular kembali. "Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan," balas Balukia. "Bagaimana engkau tidak mengetahui Nabi Adam, sedangkan aku mendengar engkau berulang kali menyebut nama Muhammad?" tanya Balukia. Sang ular menjawab,
Sejak pertama aku diciptakan, aku hanya diperintah Allah untuk senantiasa berzikir menyebut nama Allah dan nama Muhammad. Siapa kamu dan dari mana asalmu? Tanya sang ular. Saya adalah Baluqiyah. Saya dari golongan Bani Israel, jawab Baluqiyah. Saya sedang mencari keberadaan Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Apakah engkau mengetahuinya? Balas Baluqiyah balik bertanya. Namun sang ular tidak menjawab pertanyaan Baluqiyah. Ia malah bercerita tentang tugas yang diberikan oleh Allah, yaitu mengawasi semua ular yang ada di dunia. Sedikit saja ular besar itu lengah, maka semua ular di dunia akan bergerak mengancam kehidupan manusia, ujar sang ular. Karena tidak ada jawaban yang pasti dari sang ular, Baluqiyah pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Perjalanan panjang Baluqiyah membuatnya tak menemukan pemukiman manusia. Pengalaman bertemu ular berukuran besar dan mampu berbicara membuatnya takjub. Namun rasa takjub itu segera dibuangnya jauh-jauh. Dirinya kembali fokus untuk mencari keberadaan Muhammad. Perjalanan panjang dengan sederet keanehan tak berhenti sampai di situ. Baluqiyah menghitung sudah 7 lautan telah dilalui, dan itu dilaluinya dengan menempuh perjalanan bertahun-tahun, hingga dirinya pun tiba di suatu wilayah di mana tempat itu terdapat pohon kurma dari emas. Apabila matahari muncul menyinarinya, maka ia mengeluarkan sinar seperti kilat, sehingga tidak ada mata yang mampu untuk melihatnya karena kuat sekali kilauannya. Di situ juga ada pepohonan yang besar buahnya. Karena merasa lapar, Baluqiyah lalu mencoba mengambil salah satu buah dari pohon tersebut. Namun saat Baluqiyah mengulurkan tangannya untuk mengambil buah, tiba-tiba pohon itu menyeru, "Menjauhlah dariku." Baluqiyah pun kaget. Ia segera mundur dan terdiam. Belum hilang rasa herannya, ia kembali melihat peristiwa yang membuatnya tercengang. Tiba-tiba ada satu rombongan turun dari langit. Di tangan mereka ada pedang terhunus. Ketika mereka melihat Baluqiyah, salah satu dari mereka berkata, "Bagaimana engkau sampai ke tempat ini?" Sejenak Baluqiyah hanya memandang takjub. Kemudian ia pun menjawab, "Saya dari Bani Israel, nama saya Baluqiyah." "Lalu kalian siapa?" tanya balik Baluqiyah. Mereka pun menjawab, "Kami adalah kaum jin yang beriman. Asalnya kami berada di langit. Kemudian Allah menurunkan kami ke bumi. Kami diperintahkan untuk memerangi jin kafir di muka bumi ini. Sekarang kami akan memerangi mereka." Keajaiban demi keajaiban dialami Baluqiyah. Namun semua itu tak membuatnya mengurungkan niatnya untuk mencari keberadaan Muhammad. Baluqiyah terus melanjutkan pengembaraannya. Di tengah perjalanan, Baluqiyah dikagetkan dengan sosok makhluk tinggi besar. Tangan kanannya berada di timur, sedangkan tangan kirinya ada di sebelah barat. Mulutnya senantiasa berzikir menyebut nama Allah dan Muhammad. Baluqiyah mendekati dan mengucapkan salam kepadanya. Makhluk itu menjawab salam dan bertanya, "Siapa kamu?" Baluqiyah menjawab, "Aku adalah Baluqiyah. Saya dari golongan Bani Israel. Aku pergi dalam rangka mencari penutup para nabi. Lalu siapakah engkau?" Baluqiyah balik bertanya. Makhluk itu menjawab, "Saya adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengurusi gelapnya malam dan terangnya siang." Baluqiyah kembali bertanya, "Apa 2 baris yang ada di keningmu?" Malaikat itu menjawab, "Dalam 2 baris ini tertulis tambahan malam dan siang serta pengurangannya. Aku tidak menahan malam kecuali dengan ukuran yang telah ditentukan." Setelah itu Baluqiyah kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, ia kembali menjumpai sosok makhluk yang tidak kalah besar dengan makhluk yang pertama. Makhluk itu juga senantiasa berzikir menyebut nama Allah dan Muhammad. Baluqiyah mengucapkan salam kepadanya. Makhluk itu pun menjawabnya. Baluqiyah lalu bertanya, "Siapakah engkau?" Makhluk itu menjawab,
Aku adalah malaikat yang ditugaskan menangani angin. Aku tidak akan melepaskan angin kecuali atas izin Allah. Aku juga menggenggam laut. Seandainya tidak demikian, tentu semua yang ada di muka bumi akan binasa. Keanehan demi keanehan, Bulukiya mencoba terbiasa dengan lingkungan yang dihadapinya. Semangat untuk mencari keberadaan Muhammad sangat menggebu-gebu. Hingga akhirnya Bulukiya tiba di Gunung Qaf. Gunung itu terbuat dari yakut hijau dan mengelilingi dunia seluruhnya. Karena pancaran sinar Gunung Qaf tersebut, langit terlihat berwarna biru. Allah menugaskan penanganan gunung ini kepada seorang malaikat. Apabila Allah hendak mengguncangkan sebagian bumi, Dia memerintahkan malaikat tersebut untuk menggerakkan lapisan yang tersambung dari belahan bumi tersebut ke Gunung Qaf. Apabila Allah hendak menenggelamkan suatu desa beserta isinya, maka Allah mengizinkan kepada malaikat itu untuk memotong lapisan kampung tersebut dari bumi. Bulukiya bertanya kepada malaikat itu, "Apa yang ada di belakang gunung ini?" Malaikat tersebut menjawab, "Di belakang gunung ini ada 40.000 kota selain kota-kota di dunia. Kota itu terbuat dari emas dan perak. Tidak ada siang dan malam. Penduduknya adalah para malaikat yang tidak pernah lelah bertasbih kepada Allah." Bulukiya kembali bertanya, "Lalu apa di belakang kota-kota itu?" Malaikat tersebut menjawab, "Di belakangnya ada 70.000 hijab. Setiap hijab besarnya seukuran dunia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di balik hijab itu kecuali Allah." Bulukiya pun meninggalkan malaikat itu. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampailah ia ke sebuah gunung. Di sana ada malaikat-malaikat yang rupa mereka seperti kijang. Bulukiya mengucapkan salam kepada mereka. Mereka pun membalasnya. Bulukiya lalu bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah sebagian malaikat Allah. Di sini kami beribadah kepada Allah semenjak kami diciptakan." Bulukiya kembali bertanya kepada mereka tentang gunung besar yang menghadap kepada mereka yang menyinarkan cahaya seperti matahari. Mereka pun menjawab, "Itu adalah gunung dunia yang terbuat dari emas. Semua logam emas yang ada di bumi bersumber darinya." Kemudian Bulukiya meninggalkan mereka. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah laut yang luas. Di sana Bulukiya kembali menjumpai makhluk yang luar biasa. Makhluk tersebut adalah 2 ikan yang sangat besar. Bulukiya mengucapkan salam kepada mereka dan mereka pun membalasnya. Kedua ikan itu bertanya kepada Bulukiya, "Siapa engkau, hai makhluk Allah?" Bulukiya menjawab, "Saya Bulukiya dari Bani Israel. Saya datang dalam rangka mencari Muhammad, penutup para nabi. Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa aku makan?" tanya Bulukiya. Atas izin Allah, kedua ikan itu memberinya roti kepada Bulukiya. Bulukiya pun segera memakannya. Kemudian Bulukiya melanjutkan perjalanannya. Kini ia sampai di sebuah wilayah yang dihuni oleh seekor burung yang sangat besar. Burung tersebut memiliki bentuk yang sangat indah. Keindahannya tidak pernah dilihat oleh mata. Burung itu bertengger di atas sebuah pohon, di mana di bawahnya terdapat hidangan berupa ikan panggang. Bulukiya mendekati burung tersebut. Ia mengucapkan salam dan bertanya, "Siapa engkau?" Burung itu menjawab, "Aku adalah salah satu malaikat yang ada di surga. Aku diutus oleh Allah mengirim hidangan ikan panggang ini kepada Adam dan Hawa ketika keduanya baru berkumpul di Gunung Arafah. Setelah Adam dan Hawa menyantap hidangan ini, lalu Allah menyuruhku untuk meletakkan hidangan tersebut di sini, dan aku berdiam diri di dekatnya hingga hari kiamat. Allah juga memerintahkanku untuk memberikan hidangan ini kepada orang yang datang kemari." Maka Bulukiya pun memakan hidangan tersebut. Akan tetapi tak sedikit pun hidangan itu berkurang. Hidangan itu kembali keadaannya seperti semula.
Karena merasa heran, Baluqiyah lalu bertanya perihal hidangan yang dimakannya. Burung tersebut menjelaskan, sesungguhnya makanan dunia akan berkurang dan berubah apabila dimakan ataupun didiamkan. Sementara makanan surga tidak akan pernah berkurang dan berubah sedikit pun. Baluqiyah kembali bertanya, apakah ada seseorang yang pernah memakan hidangan ini? Burung itu menjawab, iya, sudah ada. Sesungguhnya Nabi Khidir terkadang datang ke sini dan memakan hidangan ini. Setelah itu dia pergi lagi. Mendengar nama Khidir disebut, Baluqiyah memutuskan untuk tinggal di tempat itu. Baluqiyah berharap Khidir akan kembali datang agar ia bisa menemuinya. Ia ingin menanyakan berbagai hal kepadanya, termasuk keberadaan Nabi akhir zaman. Hingga pada suatu hari, Nabi Khidir pun akhirnya datang dengan menggunakan baju serba putih. Melihat itu, Baluqiyah segera menyambutnya dengan ucapan salam. Assalamualaikum wahai Nabiullah. Nabi Khidir pun membalas salamnya. Baluqiyah lalu berkata, aku telah bepergian dalam rangka mencari Nabi akhir zaman, hingga akhirnya aku sampai ke tempat ini. Aku sengaja diam di sini untuk menunggu kedatanganmu, agar engkau memberitahuku tentang keberadaan Nabi akhir zaman, ujar Baluqiyah. Nabi Khidir membalas, hai Baluqiyah, sesungguhnya Nabi akhir zaman tidak akan muncul saat ini, dan engkau tidak akan bertemu dengannya sekarang ini. Hai Baluqiyah, tahukah engkau berapa jarak antara kamu dengan ibumu? Tanya Nabi Khidir. Baluqiyah menjawab, tidak, aku tidak tahu. Jaraknya adalah 50 tahun perjalanan, tutur Nabi Khidir. Maukah aku letakkan kamu di hadapan ibumu? Tanya Nabi Khidir. Baluqiyah mengiyakan, dan Nabi Khidir menyuruhnya untuk memejamkan mata. Ketika Baluqiyah membuka matanya kembali, tiba-tiba ia sudah berada di hadapan ibunya. Kedatangan Baluqiyah membuat ibunya terkejut. Pasalnya, ibunya melihat seekor burung putih telah membawa Baluqiyah kembali ke sini. Lalu burung itu menghilang dengan cepat. Sejak peristiwa itu, Baluqiyah menceritakan semua kisahnya kepada ibunya. Ia juga menceritakan kisah perjalanannya yang penuh dengan keajaiban di hadapan kalangan Bani Israel. Kisah tentang Baluqiyah ini lalu diabadikan oleh kaum Bani Israel dalam sebuah kisah-kisah Israiliyat. Menurut riwayat, Baluqiyah berumur sampai 1000 tahun. Benar atau tidaknya kisah ini, wallahu a'lam bishawab. Tapi dari kisah ini mengandung hikmah betapa beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya.